Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam warahmatullahi salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Vika dan teman-teman, kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang materi lingkaran dalam yang tidak sepusat. Adapun berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Anastari dari absen 4. Saya Adraintan Humaira, absen 5. Saya Cinta Aurelia Budi Pratiwi absen 7. Saya Cynthia Bella Agustina, absen 8. Saya Kiara Trisnanda absen 18. saya Marisa Fazur, absen 19. Adapun berikut gambar atau ilustrasi dari lingkaran tidak sepusat, yakni dua lingkaran yang tidak bersinggungan dan tidak berpotongan di dalam. Adapun untuk analisis ciri garis singgung akan dijelaskan oleh Bella dan Caca. Analisis ciri garis singgung lingkaran yang tidak sepusat atau garis singgung persekutuan luar adalah garis yang menyentuh dua lingkaran yang pusatnya tidak berada di satu titik dan garis tersebut berada di luar kedua lingkaran. Garis ini hanya menyentuh masing-masing lingkaran pada satu titik tanpa memasuki area di dalam lingkaran. Analisis ciri garis singgung. Berikut adalah ciri garis singgung lingkaran yang tidak sepusat. 1. Tidak memotong lingkaran. Garis singgung hanya menyentuh lingkaran di satu titik, tidak memotong atau memasuki area di dalam lingkaran. 2. Tegak lurus dengan jari-jari. Garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran di titik singgungnya. 3. Dapat berupa garis singgung persekutuan luar. Jika garis singgung berada di luar kedua lingkaran, maka disebut garis singgung persekutuan luar. 4. Dapat berupa garis singgung persekutuan dalam atau untuk kasus tertentu. Jika dua lingkaran tidak sama besar dan salah satu lingkaran berada di dalam lingkaran lain, maka mungkin ada garis singgung persekutuan dalam, yaitu garis yang menyentuh kedua lingkaran dari dalam. 5. Dapat dihitung panjangnya. Panjang garis singgung persekutuan luar dapat dihitung menggunakan rumus yang melibatkan jarak antar pusat lingkaran dan jari-jari kedua lingkaran. Yang selanjutnya yaitu untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan luar, yaitu menggunakan rumus berikut. Sama dengan yang di bawah itu ada contohnya, di mana L adalah panjang garis singgung persekutuan luar, D adalah jarak antara pusat kedua lingkaran, R1 yaitu jari-jari lingkaran pertama, dan yang terakhir R2 yaitu jari-jari lingkaran kedua. Yang selanjutnya, ada analisis ciri titik potong. Yang pertama, pusat berbeda. Lingkaran tidak memiliki pusat yang sama atau tidak konsentris. Jarak antara pusat O1 dan O2 adalah D lebih besar daripada C. 2. Saling memotong ada dua titik potong A dan B yang sama-sama terletak di keliling kedua lingkaran. Titik-titik ini membentuk garis potong atau chord yang sama untuk kedua lingkaran. Yang ketiga adalah syarat jarak pusat. Supaya dua lingkaran bisa saling memotong, kita perlu melakukan rumus R1 min R2 kurang dari D kurang dari R1 plus 2. Yang keempat, garis penghubung pusat dan titik potong tegak lurus chord. Potong garis yang menghubungkan pusat 0102 akan memotong tegak lurus chord AB di titik tengahnya. Yang kelima, tidak ada pusat yang berada di dalam titik potong. Berbeda dengan lingkaran dalam yang sepusat, titik potong di sini berada pada daerah yang mengisi kedua keliling. Untuk contoh yang pertama, diketahui dua buah lingkaran. Untuk lingkaran 1, X min 2 kuadrat plus X min 3 kuadrat sama dengan 25. Lingkaran kedua, X plus 1 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 9. Tentukan apakah salah satu lingkaran merupakan lingkaran dalam terhadap yang lain. Kedua, jika iya, tentukan panjang jarak antara pusat kedua lingkaran dan apakah mereka bersinggungan dalam berpotongan dalam atau saling lepas atau tidak saling bersentuhan.
Untuk yang pertama, identifikasi pusat dan jari-jari. Dari persamaan lingkaran, untuk lingkaran 1, pusat P1 2,3. Jari-jari R1 2 akar 25 sama dengan 5. Lingkaran kedua, pusat P2 sama dengan min 1,1 dan jari-jari R2 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Langkah yang kedua, hitung jarak antara kedua pusat. Gunakan rumus jarak dua titik. Bisa menggunakan dua rumus tersebut. Yang pertama, D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Untuk rumus yang kedua, D sama dengan akar min 1 min 2 kuadrat plus 1 min 3 kuadrat sama dengan akar min 3 kuadrat plus min 2 kuadrat sama dengan akar 9 plus 4 sama dengan akar 13 dan dapat disederhanakan 3,61. Langkah yang ketiga, tentukan posisi relatif kedua lingkaran. Dapat dibandingkan dengan R1 min R2 dan R1 plus R2. Ya, karena R1 min R2 lebih besar dari D dan D lebih besar dari R1 plus R2 atau 2 lebih besar 3,61. Maka lingkaran-lingkaran tersebut saling berpotongan di dua titik. Namun karena pusatnya tidak berhimpit dan salah satu jari-jari lebih besar dan dapat melihat lingkaran kedua yang jari-jarinya lebih kecil berada di dalam lingkaran satu, tetapi tidak bersinggungan. Namun karena D lebih kecil dari R1 min R2, maka lingkaran kecilnya tidak sepenuhnya di dalam lingkaran besar. Jadi bukan lingkaran dalam sejati. Kesimpulan, bukan lingkaran dalam, karena pusat tidak sama dan jarak pusat lebih kecil selisih jari-jari. Yang kedua, posisi berpotongan di dua titik karena R1 min R2 lebih besar D lebih besar R1 plus R2, jadi jarak pusat lingkarannya adalah akar 13. Adapun berikut terdapat contoh yang kedua, yakni dengan soal selidikilah kedudukan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 6Y min 26 sama dengan 0, dan juga lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 6Y plus 9 sama dengan 0. Adapun langkah menjawab yang pertama ialah dengan menentukan terlebih dahulu pusat dan juga jari-jari lingkaran 1 maupun lingkaran 2. Untuk lingkaran 1 bisa dilihat dari min 2X min 6Y, yakni diketahui bahwa P1 atau pusat lingkaran yang ke-1, min 2 dikurangi min 2, min 6 dikurangi min 2, sama dengan 1,3. Lalu adapun jari-jari lingkaran 1, yakni akar dari 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat berdasar dari titik pusat yang sudah diketahui, dikurangi dengan nilai C, yakni min 26, ditemukan hasil akar dari 1 ditambah 9 ditambah 26 sama dengan akar 36, yakni 6. Adapun yang untuk lingkaran kedua, pusatnya ialah min 6X dikurangi 6Y. Jadi min 6 dikurangi min 2, mohon maaf, min 6 dibagi min 2, min 6 dibagi min 2 juga, sama dengan diketahui titik pusat yakni 3,3. Adapun untuk jari-jarinya, akar dari 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat
dilihat dari berdasarkan titik pusat yang sudah didapat, dikurangi nilai C-nya yakni min 9 sama dengan 3. Setelah itu kita lanjut kepada jarak antara pusat 1 dengan pusat 2 sama dengan akar dari X kuadrat dikurangi X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Sama dengan 3 dikurangi 1 kuadrat ditambah 3 dikurangi 3 kuadrat, kita peroleh hasilnya akar dari 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 2. Adapun untuk selisih jari-jari yakni 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Sehingga diperoleh pusat lingkaran 1 dan 2 lebih kecil daripada selisih jari-jari yang ada. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa lingkaran 2 terletak di dalam lingkaran 1 dan tidak konsentris. Adapun berikut contoh penerapan lingkaran dalam tidak sepusat dalam keseharian, benda-benda keseharian yang ada di sekitar kita, contohnya teflon, teflon terang bulan mini yang biasanya dipakai untuk memasak. Ini juga merupakan contoh dari lingkaran dalam tidak sepusat. Di dalam terdapat banyak lingkaran. Ada juga tip X atau correction tape, di mana bisa kita lihat bentuk dalam lingkaran tersebut tidak sepenuhnya menempel, akan tapi berada di dalam lingkaran yang tidak sepusat sepenuhnya. Lalu ada juga ini bagian dalam jam tangan yang apabila kita bongkar, di dalamnya juga merupakan contoh dari penerapan lingkaran yang tidak sepusat. Dan juga ini yang terakhir, ada juga logo sebuah film, di mana terdapat lingkaran yang tidak sepusat di dalamnya, yang bentuk dari logo ini sangatlah unik. Jarang sekali logo sebuah film yang seperti ini. Jadi saya masukkan juga sebagai contoh lingkaran dalam yang tidak sepusat. Baik, sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyimak. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.